Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sarehat, kembali lagi di podcast Sarehat. Salamun rekan sehat. Bersama saya Nurjana Dwi Aryani selaku host pada hari ini. Dan di depan saya sekarang sudah ada narasumber. Halo Pak Supri. Halo. Kembali lagi dengan Pak Supri juga ya Pak ya. Hari ini kita mau ngomongin apa nih Pak? Penyakit yang setiap tahun sepertinya selalu ada ya Pak ya. Betul. Dan banyak juga menyebabkan kematian. Betul ya Pak ya? Betul. Yaitu penyakit demam berdarah atau DHF. Ya. Itu sebenarnya penyebabnya itu kita tahu itu kan penyebabnya nyamuk, betul kan Pak? Bukan itu. Iya, Nyamuknya penyebab jangan di kambing hitamkan. Oh, iya, karena Nyamuknya kebanyakan calo. calonya. Jadi penyebab sebenarnya tuh apa nih Pak? Nah, kembali ke Teh Nur. Jadi kalau kita berbicara masalah DHF atau DBD, kalau DBD kan bahasa Indonesia ya, demam berdarah dengue ya. Kalau DHF kan bahasa Latinnya yaitu dengue hemorrhagic fever, yaitu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue. Jadi tadi kalau Teh Nur mengatakan nyamuk, sebenarnya nyamuk itu hanya perantara atau calo saja. Jadi yang bisa menyebabkan terjadinya DBD atau DHF adalah virus dengue ya. Jadi penyebabnya itu sebenarnya virus, namanya virusnya dengue ya Pak ya? Ya. Iya. Terus tanda dan gejalanya itu seperti apa Pak? Seseorang yang sudah atau mungkin terkena DBD. Oke. Mungkin Teh Nur sebelum masuk ke situ mungkin saya perlu jelaskan memang kalau kita lihat epidemiologi dari penyebaran penyakit dengue ini sendiri adalah terjadi pada masa-masa atau musim-musim pancaroba, dari hujan ke panas dan dari panas ke hujan. Nah, untuk bulan-bulan seperti bulan sekarang ini ya, intensitas hujan masih tinggi, tapi diselingi juga dengan panas. Ini justru banyak berisiko. Bahkan kalau kita lihat di ruang rawat inap sudah banyak kasus yang dirawat gara-gara DHF. Tadi kan saya bilang penyebabnya itu nyamuk, atau tadi Pak Supri udah bilang sebenarnya penyebabnya itu adalah virus dengue, terus melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya itu namanya apa nih Pak? Oke. Kalau kita berbicara nyamuknya, jadi kan kembali lagi kalau saya kan orang epidemiologi, kalau berbicara masalah penyakit menular itu ada 3, ada komponen, ada host, ada agent, ada environment. Ketika 3 ini mengalami ketimpangan atau namanya berat sebelah, yang terjadi adalah terjadilah sakit. Kalau kita berbicara tadi masalah hostnya adalah nyamuk, sebenarnya kan ada 2 nyamuk yang dikategorikan pembawa virus dengue itu sendiri. Pertama adalah nyamuk Aedes aegypti, dan yang kedua adalah nyamuk Algobitus ya itu. 2 nyamuk ini biasanya seringnya adalah senangnya hidup di tempat yang mohon maaf, justru yang bersih, artinya bersih, termasuk senang di tempat atau di media air yang jernih, gitu ya. Kan kita kan kadang-kadang terlupakan, gitu ya, terlupakan. Oh ini airnya masih bagus, gitu ya. Padahal sudah ada jentik-jentiknya. Nah ini diantisipasi itu kemungkinan adalah larva atau nyamuk Aedes aegypti. Nah nyamuk ini bisa bertahan itu sampai dengan 2 atau 3 bulan. Nah kita berbicara di epidemiologi penyebab penyakit tadi, sebenarnya kalau kita lihat siklus kehidupan dari jabatan nyamuk itu sendiri, jadi mulai dari larva ya, telur sampai dengan larva itu butuh sampai 7 hari. Nah, kemudian setelah larva berubah menjadi nyamuk, sampai dengan nyamuk dewasa itu sampai dengan sekitar 10 hari. Ini adalah perjalanan dari telur sampai menjadi nyamuk dewasa itu adalah sekitar 7 sampai dengan 10 hari. Siapa yang menggigit? Ternyata tidak semuanya menggigit. Nah, ternyata yang menggigit adalah jenis nyamuknya adalah betina. Nah, gitu ya. Kenapa betina? Ya, karena memang nyamuk betina itu membutuhkan darah agar reproduksinya berjalan dengan baik. Ya, untuk menetaskan telurnya itu adalah butuh medianya adalah darah. Ya. Nah,
Kita tahu sebenarnya kalau siklus kehidupan nyamuk itu rata-rata adalah sekitar 2 sampai 3 bulan. Dan nyamuk sendiri itu membutuhkan darah untuk menetaskan telur itu sekitar 2 hari sekali. Jadi kalau kita hitung dari 10 hari ya sampai dengan dia 3 bulan berarti kan sekitar 90 hari ya, 90 hari. Kalau tiap 2 hari dia menggigit untuk mendapatkan darah berarti sekitar 45 kali menggigit. Nah, ini berarti risikonya adalah sangat-sangat panjang ya perjalanan untuk menularkan bibit penyakit atau virus dengue tadi. Nah, kembali lagi kita bahas dulu epidemiologi tentang penyebab daripada penyakit itu sendiri atau virus tadi. Jadi nyamuk tadi sudah saya katakan nyamuk yang berperan adalah nyamuk betina. Nah, ternyata nyamuk itu sendiri memiliki kemampuan terbang dari tempat asalnya menetas itu sekitar radius adalah 100 meter. 1 meter. Nah, kaitannya dengan nanti ada upaya-upaya fogging. Nah, fogging. Jadi kalau fogging itu sebenarnya hanya lebih banyak memberikan ketentraman, ketenangan. Sudah dilaksanakan upaya. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah PSN. Nanti kita bahas. Nah, itu sebagai awal bercerita tentang karakteristik daripada nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Untuk tanda gejala orang yang habis digigit nih, apakah langsung ada tanda gejala gitu Pak? Atau ada fase-fasenya nih Pak? Oke, ya. Jadi kalau kita berbicara masalah epidemiologi di dalam tubuh ya, jadi fase perkembangan penyakit di dalam tubuh itu ada beberapa tahap atau kita ada 3 tahap. Jadi ada fase demam, ya, fase kritis dan fase penyembuhan. Nah, ketika nyamuk menggigit kita, terus kemudian ternyata yang dia membawa nyamuk itu yang membawa virus dengue, ya berarti kan terjadilah namanya infiltrasi atau masuknya virus ke dalam tubuh kita. Yang terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga itu ada peningkatan suhu. Reaksi pertama, ya. Berarti demam dulu ya Pak ya, Demam dulu, tanda ada gejalanya. proses inflamasi, radang dulu. Ya, suhunya cenderung naik pada hari 1, 2, 3 itu naik. Nah, bedanya demam virus dengan demam bakteri itu adalah tingginya suhu. Kalau yang virus itu rata-rata di atas 40 derajat Celcius. Kalau yang bakteri itu mungkin dia ya sekitar 37, 38 itu sudah bagus. Tapi kalau yang virus itu rata-rata sudah 40 ke atas. Berarti demamnya sangat tinggi. Nah, itu akan terus naik sampai dengan hari ketiga. Itu fase demam. Nah, pada hari keempat itu cenderung turun. Ya, hari kelima juga cenderung turun sampai dengan hari keenam. Tapi jangan disalahartikan bahwasanya oh saya sudah mulai sembuh. Bukan. Justru fase kritis. Jadi pada hari keempat sampai hari keenam ini kalau tidak ditangani dengan bagus justru banyak menyebabkan kematian. Jadi awalnya demam itu 1 sampai 3 itu demamnya tinggi naik terus, kemudian hari keempat sampai hari keenam itu sudah mulai turun. Tapi itu justru kebalikannya, kritis. Kalau dicek lab trombositnya bahkan ngedrop. Ya, kalau hari 1 sampai ketiga itu cenderung masih turun tapi nggak terlalu signifikan itu yang trombositnya berbanding balik dengan hematokrit. Kalau trombositnya naik, hematokritnya justru rendah. Nah, pada hari keempat sampai hari keenam itu kebalikannya. Ya, trombositnya turun, hematokritnya naik. Kenapa? Karena orangnya cenderung dehidrasi. Ketika dehidrasi, hematokrit cenderung naik. Nah, kebalikannya, sel pembekuan darah karena sudah diserang oleh virus tadi cenderung turun. Nah, itu bisa dikatakan aman itu kalau sudah hari ke-7. Hari ke-7 sampai hari ke-9 itu sudah fasenya adalah fase penyembuhan. Itu sudah cenderung apabila ditangani dengan baik sudah cenderung trombositnya sudah mulai naik kembali dan trombositnya hematokritnya cenderung rendah dan rata. Nah, ini kalau kita berbicara fase perjalanan penyakit mulai dari kontak pertama sampai dengan hari ke-9. Jadi yang perlu saya tekankan, hati-hati pada hari ke-4 sampai hari ke-6 karena itu bisa menipu. Rasanya sudah mulai enakan tapi justru itu
fase kritis. Selain kan tadi Bapak bilang tanda dan gejalanya salah satunya itu adalah demam ya Pak ya. Betul. Selain demam apalagi nih Pak? Ya, selain demam, ya karena tadi saya katakan virus ini menyerang pada pembekuan darah, sel pembekuan darah atau trombosit, sehingga risikonya terjadi pendarahan di semua tempat. Kalau pendarahannya di bawah kulit, muncullah peteki, ya, ada ruam-ruam kulit yang merah-merah, itu peteki. Tapi kalau terjadinya di lambung, bisa muntah darah. Bahkan kalau terjadinya di selaput otak, bisa terjadilah meningitis. Makanya jangan dipikir, wah ini kan hanya DHF. Yang menyebabkan kematian itu pertama adalah dehidrasi, yang kedua adalah karena pendarahan. Terutama tadi kalau pendarahannya di daerah-daerah atau di organ yang vital, tadi saya katakan di otak dan sebagainya, itu bisa menimbulkan meningitis. Dan juga bisa menimbulkan, kalau pendarahannya di pencernaan bawah, bisa menimbulkan ya buang air besarnya darah. Tapi kan kalau buang air besar darah itu kan biasanya kan hitam karena sudah bercampur dengan HCl, ya itu. Ya baik Pak, tadi kan Bapak udah menyampaikan salah satu penyebab kematian itu sendiri adalah dehidrasi ya Pak ya. Bagaimana nih pencegahan agar jangan sampai si pasien tersebut sampai dehidrasi Pak? Oke. Jadi kalau kita berbicara dehidrasi adalah keluarnya air yang berlebihan dari intrasel ke ekstrasel gitu ya. Jadi air yang ada di otot dan sebagainya itu ya berkurang atau bahkan ya habis gitu ya. Sehingga terjadi mempengaruhi aktivitas kebutuhan cairan di dalam tubuh. Nah, salah satu yang bisa untuk mengisi adalah ya harus diisi lagi dengan air. Ya, namanya rehidrasi. Nah, disarankan untuk penderita DBD atau DAF ini adalah banyak minum. Ya, intinya banyak minum. Ada yang mengatakan minumnya pakai jus, jambu dan sebagainya, silahkan. Karena yang dibutuhkan adalah sebenarnya adalah rehidrasinya, adalah airnya yang masuk ke dalam tubuh, kan itu ya. Bahkan kalau orang normal itu bisa 1 sampai 2 liter sehari. Mungkin ini kalau sama-sama dewasa ya harus di atas itu, karena memang dia pertama itu adalah evaporasi karena demam kan, karena demam sehingga terjadilah penguapan, ya, penguapan. Kalau ada efeknya nanti mual dan muntah, itu juga ada keluarnya air dari muntah. Ada juga nanti kalau buang air besarnya diare, ya aja keluar juga air lewat feses. Nah ini berarti kan banyak yang harus ditambal atau banyak yang harus ditutupin air yang keluar tadi. Nah itu yang pertama adalah minum air yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah diberikan kompres air hangat. Kenapa air hangat? Sebenarnya kan kalau dulu filosofinya kalau orang demam itu kemudian dikompres menggunakan air dingin, ya, dengan harapan darahnya itu sudah ada konduksi sehingga terjadi seperti dinginnya masuk ke dalam tubuh secara konduksi ke dalam darah, akhirnya darahnya jadi tidak terlalu panas. Tapi sekarang kan kebalikannya. Jadi kalau kita berbicara kompres air hangat itu otak, ini seperti ini aja lah, saya contohkan begini. Kalau kita pedes ya, kalau kita kasih minum air dingin, justru kebalikannya, nggak selesai pedesnya, ya. Karena apa? Sebenarnya kalau demam tidak itu adalah permainan hipotalamus. Tapi kebalikannya, kalau ternyata pedas dikasih minum air hangat atau air panas justru akan cepat selesai. Sama dengan tubuh ini, ya. Jadi kalau kita demam, ya, terus kemudian diberikan air dingin, otak itu akan berpikir, oh ternyata sudah dingin, ya. Sehingga yang terjadi hipotalamus tidak menyuruh untuk menurunkan suhu. Tapi kalau diberikan panas, ya, reaksinya adalah, oh tubuh ini akan panas, makanya tubuh ini akan berusaha menurunkan atau hipotalamus akan menurunkan suhu. Nah, kembali lagi, sebenarnya tubuh itu adalah keseimbangan. Jadi sudah ada mekanisme keseimbangan. Ketika panas, hipotalamus akan menyuruh turun suhunya. Ketika dingin akan menyuruh suhu untuk dinaikkan. Nah, kembali lagi berarti panas dan dingin yang dikompreskan itu adalah sebagai perangsang saja. Untuk merangsang siapa? Hipotalamus agar nyuruh suhunya dikurangin, kan gitu. Yang ketiga, satu lagi ya, itu mungkin berkaitan dengan medis, ya diberikan obat penurun demam.
Untuk selanjutnya mungkin Pak, sebaiknya menghubungi tenaga kesehatan itu di hari keberapa nih Pak? Setelah timbul gejala-gejala Pak? Oke, Apakah di hari pertama demam langsung menghubungi tenaga kesehatan atau menunggu tadi fase kritis terlebih dahulu Pak? oke. Kapan kita harus datang ke fasilitas kesehatan? Sebenarnya kan itu tergantung, pertama adalah keluhan kan gitu ya. Karena sebenarnya kan kita tidak tahu pasti sebenarnya kita gigit kapan gitu ya. Kadang-kadang hari ketiga itu sudah timbul gejalanya, sudah panas gitu ya. Kadang-kadang hari kedua sudah panas gitu ya. Jadi panas itu memang di teorinya tadi kan panas hari pertama sampai hari ketiga, tapi di aplikasinya belum tentu itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan itu ya. Bahkan kadang-kadang di hari keempat masih menyisakan panasnya tadi gitu ya. Makanya ketika demam dan itu sudah ada gejala-gejala tambahan seperti mual, muntah, atau juga tambahan mimisen, gigi-gigi berdarah dan sebagainya, itu berarti sudah ada hal-hal yang tidak lazim ya. Berarti harus ada pertolongan kan gitu ya. Tapi ketika hanya demam terus kemudian dikasih penurun panas juga masih bisa turun kembali, terus kemudian makan dan minumnya bagus, sebenarnya tidak perlu, cukup perawatan sendiri di rumah sebenarnya kan gitu ya. Nah, tapi kan kecenderungan kita kan ketakutan. Nah, saya juga nggak menyalahkan karena orang awam kan gitu ya, ketakutan ketika sudah demam lebih dari 2 hari 3 hari, yang pasti adalah buru-buru dibawa ke IGD. Boleh, sah, nggak ada yang menyalahkan gitu ya. Coba sebenarnya kan intinya kalau kita orang kesehatan ada demam, ada dehidrasi, rehidrasi kayak gitu ya. Ada mual, ya dikasih obat anti mual biar tidak terganggu asupan makan dan minum. Intinya sih begitu. Karena intinya kalau orang DHF itu ya daya tahan tubuh lagi yang harus diperkuat kan gitu ya. Ketika memang ada virus, terus kemudian daya tahan tubuhnya makin bagus, makin bagus, makin bagus, lama-lama virusnya juga akan tertutup gitu ya, bukan mati, akan tertutup. Karena kalau diilustrasikan kan sebenarnya virus itu tidak hidup dan tidak mati, dikatakan hidup juga tidak, dikatakan mati juga tidak gitu ya. Makanya virusnya akan terdesak oleh antibody kita. Tadi kita sudah berbicara tentang penyakitnya, sekarang kita berbicara tentang pencegahannya. Tadi saya dengar Bapak mengatakan tentang PSN nih Pak. Apa sih sebenarnya itu PSN Pak? Oke, mungkin PSN itu adalah singkatan dari pemberantasan sarang nyamuk gitu ya. Nah, kalau mungkin sudah kita dengar di media sosial, di TV-TV dan sebagainya, ada namanya pertama adalah menguras gitu ya. Mungkin sudah familiar kan? Menguras, Yang 3M itu ya iya, Pak ya? ada menguras, menutup, mengubur, itu yang 3M ya. Itu sudah mungkin tahu ya. Tapi kadang-kadang kita hafal tapi aplikasinya kita Sulit. lengah kan gitu ya. Ketika kita punya binatang peliharaan lah seperti saya kan suka burung kan gitu ya. Terus kemudian saya kasih minum seminggu belum saya ganti air minumnya. Saya nggak sadar kalau itu ternyata ada genangan air. Dipikir kita kan mungkin yang ada di apa tuh di kaleng bekas dan apa, padahal itu ada di depan mata kita, di sangkar burung kita ada air yang sudah seminggu kita tidak ganti, itu juga risiko terjadinya tempat perkembangbiakan nyamuk. Ya ini berarti kan harus ada menguras. Yang kedua adalah menutup ya, ditutup. Nah ini kaitannya dengan mungkin tempat-tempat ibadah yang kadang-kadang kan airnya banyak, atau mungkin tempat-tempat yang susah mendapatkan air sehingga air itu memang benar-benar sangat berharga, sehingga yang terjadi ketika air melimpah ditampung sebanyak-banyaknya. Nah ini risiko. Nah apa yang bisa dilaksanakan? Ya nanti ada plusnya. Apa misalnya abate ya, jadi diberikan larvasida, pemberian serbuk abate, atau juga diberikan ikan pemakan larva. Untuk 3M sendiri, ya mungkin sudah kita sering dengarkan di media sosial atau di TV, itu ada istilahnya, pertama adalah menguras, yang kedua adalah menutup, yang ketiga adalah Mendaur ulang. daur ulang atau recycle gitu ya. Ya sebenarnya kalau dulu itu ada istilahnya adalah mengubur, tapi berkaitan dengan lingkungan, jangan sampai ini penyakit karena lingkungan menimbulkan masalah lingkungan. Ya, makanya sudah diganti yang ketiganya adalah dengan recycle atau mendaur ulang. Plusnya itu ada berkaitan dengan penggunaan kelambu ya, kelambu saat tidur itu terutama memang pada saat-saat ya yang tadi saya katakan pas trennya naik itu memang harus dipakai kan ya. Dan yang berikutnya adalah dengan cara membunuh
atau mengeliminir perkembangbiaknya nyamuk dengan mengurangi larva, yaitu pertama dengan menggunakan serbuk abate. Ya, jadi kalau mungkin tidak memungkinkan untuk dikuras setiap minggu 2 kali, ya kalau bisa ya dikasih serbuk abate. Ya. Yang kedua ya bisa juga secara alamiah dengan menggunakan media ikan, gitu ya, diberikan ikan cupang atau apa yang bisa memakan larva di tempat-tempat yang kemungkinan besar tumbuh berkembang biaknya larva atau nyamuk, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi adalah fogging. Tadi sudah saya katakan, fogging itu sebenarnya sebagian besar adalah memberikan ketentraman, ya. Sudah di fogging, gitu ya, lapor ke puskesmas, lapor ke Pak RT, Pak RW, kemudian sudah di fogging. Tapi kita ketahui tadi jarak jangkau nyamuk itu adalah 200 meter. Dan nyamuk adalah makhluk hidup, gitu ya. Ketika di fogging di rumah saya, nyamuknya akan pindah ke tetangga, ke rumahnya Teh Nur, gitu ya. Kemudian ketika tukang foggingnya ke rumah Teh Nur, di rumah saya sudah berkurang ininya, foggingnya, pindah lagi ke rumah saya. Nah, ini kan tidak efektif, gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau pengen ada fogging, tapi sebenarnya kalau ceritanya begitu. Yang kedua, fogging itu tidak bisa membunuh jentik atau larva. Dia hanya bisa membunuh nyamuk dewasa saja, kan gitu ya. Makanya fogging ini sebenarnya bukan cara yang dianjurkan, yang disarankan, tapi yang disarankan adalah sebenarnya 3M plus tadi. Jadi fogging itu sebenarnya tidak efektif ya Pak ya untuk DBD itu sendiri. Ya, Karena tadi Bapak sampaikan kan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa, sedangkan larvanya setiap 10 hari akan menjadi nyamuk dewasa lagi. ya, Begitu ya Pak ya? ya. Jadi kalau dikatakan tidak berguna sih, ya tidak juga, gitu ya. Saya tidak mengatakan tidak berguna, tetap berguna, gitu ya. Tidak tetap berguna karena juga bisa membunuh nyamuk dewasa, ya gitu ya. Cuma memang dari segi efektifnya ya harus dikolaborasi dengan kegiatan yang lain, gitu ya. Ada 3M plus, ada fogging. Jangan sampai masyarakat berpikir di fogging aja lah, terus kemudian tidak ada upaya-upaya untuk melaksanakan 3M plus tadi, gitu, sehingga terabaikan, gitu. Yang sekarang terjadi kan itu di fogging tenang, kan itu. Padahal sebenarnya fogging itu hanya membunuh sebagian dari nyamuk dewasa. Karena tadi saya katakan ada juga yang nyamuk dewasa yang kelewat, gitu ya, setelah di fogging dari rumah saya ke rumah Teh Nur, dari rumah Teh Nur ke rumah saya lagi. Nah itu dan selamat alhamdulillah kan gitu ya. Gitu. Nah tetap 3M plus, nah gitu ya. Berarti lebih baik PSN ya, Sobat Sarehat, pemberantasan sarang nyamuk. Terakhir, ada yang ingin disampaikan dulu mungkin kepada Sobat Sarehat semua, closing statement dari Pak Supri, mangga Pak. Baik, rekan Sarehat, pada akhir pembicaraan ini mungkin saya hanya menyampaikan kembali lagi, karena media penularan penyakit itu sebagian besar adalah karena lingkungan, ya kita jaga lingkungan, ya kita jaga lingkungan, terus kemudian kita berusaha berperilaku yang baik, ya kembali lagi misalnya perilaku tidur yang cukup, tidur menggunakan kelambu, perilaku menguras bak mandi, menguras tempat-tempat yang mungkin ada genangan air, ya. Kemudian perilaku menutup tempat-tempat genangan air dan sebagainya. Ini kan sebenarnya juga lingkungan ada kaitannya dengan perilaku. Jadi tetap saya menganjurkan kepada rekan-rekan Sarehat kembali lagi dalam rangka pencegahan penyakit apapun, terutama penyakit infeksi. Pertama adalah kita perkuat masalah kebersihan lingkungan, kedua adalah kebersihan individu, dan yang ketiga adalah masalah perilaku. Kemudian yang kedua adalah jangan berpikir ketika kita DHF satu-satunya jalan adalah dengan fogging. Kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah berusaha melaksanakan upaya 3M plus tadi atau belum? Jangan sampai kita berpikir ya fogging lagi. Itu saja Teh Nur. Ya, terima kasih Pak Supri untuk ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan semoga saja dengan Pak Supri ada di sini memberikan ilmu, jangan ada lagi korban-korban DBD ya Pak ya. Karena setiap tahun itu pasti selalu ada ya Pak ya. Ya baik, terima kasih Sobat Sarehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel Salamun TV. Akhir kata, saya Nurjana Dwi Aryani pamit beserta Pak Supriyanto pamit.
Salam sehat bersama Salamun mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.